Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Yuvitasari dari kelas Pendidikan Matematika 2023C dengan 3 digit NIM terakhir 300. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang remedi ujian tengah semester tahun 2025 mata kuliah riset operasi yang diampu oleh Ibu Afiati Oktaviarina SSI MSc dan Ibu Dr. Nia Wahyu Damayanti SPD MPD Universitas Negeri Surabaya. Untuk nomor 1, saya melakukan kesalahan dalam mengidentifikasi variabel, yaitu dengan menuliskan misal X sama dengan nasi ayam dan Y sama dengan nasi telur. Seharusnya saya menuliskan dengan misal X sama dengan banyaknya porsi nasi ayam dan Y sama dengan banyaknya porsi nasi telur. Selanjutnya, saya melakukan kesalahan dalam mengidentifikasi kendala, di mana pada soal tertulis ada kendala dalam jumlah tertentu per minggu, sedangkan ada pula kendala dalam jumlah tertentu per hari, sehingga saya menuliskan model matematikanya sebagai kendala per minggu. Seharusnya saya menuliskan model matematika dengan maksimumkan Z sama dengan 80.000X ditambah 80.000Y dengan kendala 400X ditambah 200Y kurang dari sama dengan 12.000 sebagai kendala jumlah beras, 30X ditambah 30Y kurang dari sama dengan 800 sebagai kendala total waktu, X kurang dari sama dengan 60 sebagai kendala banyak piring, dan X, Y lebih dari sama dengan 0 sebagai persyaratan non-negatif. Selanjutnya, dalam menggambar grafik, saya seharusnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan titik potong kendala pertama, yaitu kendala jumlah beras, yaitu dengan menuliskan persamaan 400X ditambah 200Y sama dengan 12.000. Jika X sama dengan 0, maka didapatkan Y sama dengan 60. Sedangkan jika Y sama dengan 0, maka didapatkan X sama dengan 30. Sehingga untuk kendala pertama didapatkan titik potong 0,60 dan 30,0. Selanjutnya titik potong pada kendala 2 dengan persamaan 30X ditambah 30Y sama dengan 800. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 80/3. Sedangkan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 80/3. Sehingga didapatkan titik potong 0,80/3 dan 80/3,0. Selanjutnya untuk titik potong kendala ketiga, yaitu kendala banyaknya piring dengan persamaan X sama dengan 60, maka titik potongnya adalah 60,0. Dan grafik selanjutnya, dalam menentukan nilai optimum dilakukan dengan mensubstitusikan titik batas dari daerah penyelesaian, yaitu 80/3,0 dan 0,80/3, sehingga untuk titik potong 80/3,0 didapatkan Z sama dengan 80.000 dikali 80/3 ditambah 80.000 dikali 0 sama dengan 2.134.000. Sedangkan untuk titik potong 0,80/3 didapatkan Z sama dengan 80.000 dikali 0 ditambah 80.000 dikali 80/3 sama dengan 2.134.000. Jadi, untuk memperoleh keuntungan maksimal dalam seminggu, Bu Naila harus menjual sebanyak 80/3 porsi nasi ayam tanpa menjual nasi telur, atau 80/3 porsi nasi telur tanpa menjual nasi ayam. Dengan keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.134.000. Soal nomor 2 yaitu minimumkan
F sama dengan 3X ditambah 3Y ditambah 3Z dengan kendala 2X ditambah 2Y ditambah Z kurang dari sama dengan 22. Y ditambah 2Z lebih dari sama dengan 25 dan 2X ditambah Y ditambah 2Z lebih dari sama dengan 30 dengan persyaratan non negatif X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Nah, pada saat UTS saya melakukan kesalahan dalam menuliskan tanda pada variabel slack, yaitu saya menuliskan dengan tanda negatif. Seharusnya saya tuliskan dengan tanda positif. Sehingga bentuk kanonik yang seharusnya adalah minimumkan F sama dengan 3X ditambah 3Y ditambah 3Z ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 ditambah MA1 ditambah MA2 dengan kendala 2X ditambah 2Y ditambah Z ditambah S1 sama dengan 22, Y ditambah 2Z dikurangi S2 ditambah A1 sama dengan 25, 2X ditambah Y ditambah 2Z dikurangi S3 ditambah A2 sama dengan 30, dan X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Dari bentuk kanonik tersebut selanjutnya dituliskan dalam bentuk tabel awal seperti pada gambar berikut. Selanjutnya dicari kolom kunci dengan mencari nilai Fj min Cj terbesar dan nilai rasio terkecil sehingga didapatkan baris kunci. Setelah didapatkan kolom kunci dan baris kunci, selanjutnya dilakukan OBE dengan B1 aksen sama dengan B1 dikurangi B2 aksen, B2 aksen sama dengan setengah B2, dan B3 aksen sama dengan B3 dikurangi B2 aksen, sehingga didapatkan tablo kedua dengan nilai pada gambar seperti berikut. Selanjutnya dari tablo 2 dilakukan hal yang sama, yaitu mencari kolom kunci dengan nilai Fj min Cj terbesar dan baris kunci dengan nilai rasio terkecil. Selanjutnya dari kolom kunci dan baris kunci tersebut dilakukan OBE dengan B1 aksen sama dengan B1 dikurangi 2 B3 aksen, B2 aksen sama dengan B2, dan B3 aksen sama dengan setengah B3. Nah, pada saat UTS saya belum menyelesaikan tablo 3 dikarenakan kekurangan dalam manajemen waktu saya. Seharusnya saya menuliskan tablo 3 seperti pada gambar berikut. Nah, dari tablo 3 yang didapatkan, karena Fj dikurangi Cj sudah kurang dari sama dengan 0, maka tablo sudah optimal, sehingga didapatkan F minimum sama dengan 45 dengan X sama dengan 5/2, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 25/2, sehingga soal tersebut termasuk kasus penyelesaian tunggal. Pada soal nomor 3, saya melakukan kesalahan dalam menuliskan tanda pada soal, di mana saya seharusnya menuliskan tanda sama dengan pada kendala kedua, tetapi saya malah menuliskan tanda lebih dari sama dengan pada kendala kedua. Soal yang seharusnya adalah minimumkan F sama dengan 3X ditambah 2Y dengan kendala 2X dikurangi Y kurang dari sama dengan 6, X dikurangi 2Y sama dengan 4, X ditambah Y lebih dari sama dengan 8, dan X, Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya pada bentuk kanonik, karena dalam kendala kedua saya salah menuliskan tanda, sehingga pada bentuk kanonik juga terdapat kesalahan, di mana saya menuliskan variabel slack pada kendala kedua. Seharusnya saya hanya menuliskan variabel artifisial saja. Selain itu, pada fungsi tujuan saya menuliskan tanda
pada variabel slack dengan tanda negatif. Seharusnya saya menuliskan dengan tanda positif. Sehingga bentuk kanonik yang seharusnya adalah minimumkan f sama dengan 3x ditambah 2y ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah ma1 ditambah ma2 dengan kendala 2x dikurangi y ditambah s1 sama dengan 6, x dikurangi 2y ditambah a1 sama dengan 4, dan x ditambah y dikurangi s2 ditambah a2 sama dengan 8, x, y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya dari bentuk kanonik tersebut saya menuliskan tabel awal seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya dicari kolom kunci dengan nilai fj min cj terbesar dan mencari baris kunci dengan nilai rasio terkecil. Selanjutnya dilakukan OBE dengan B1 aksen sama dengan setengah B1, B2 aksen sama dengan B2 dikurangi B1 aksen, B3 aksen sama dengan B3 dikurangi B1 aksen, sehingga didapatkan nilai pada tabel kedua seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, dari hasil yang didapatkan, karena fj dikurangi cj sudah kurang dari sama dengan 0, maka tabel sudah optimum. Tetapi, terdapat variabel artifisial yang menjadi basis, yaitu A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan 5. Oleh karena itu, kasus ini tidak dapat mencapai penyelesaian optimum, sehingga disebut sebagai soal tidak visible atau tidak memiliki penyelesaian, atau bisa juga disebut sebagai soal tak layak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.